Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang sel sebagai dasar kehidupan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yunalisa Amalia, Atika, Nur Humairah, Anurisa Fitradila, dan Fitriani Rizal. Yang mana materi yang akan kami jelaskan yang pertama, 1. Sejarah penemuan sel, teori-teori sel, dan konsep sel, yang akan dijelaskan oleh Anurisa Fitradila. 2. Metode pengamatan sel yang akan dijelaskan oleh Yunalisa Amalia. 3. Sifat fisik dan sifat kimia sel yang akan dijelaskan oleh Fitriani Rizal. 4. Struktur dan fungsi sel yang akan dijelaskan oleh Atika. Dan terakhir, transport zat pada sel yang akan dijelaskan oleh Nur Humairah. Baiklah, langsung saja pada materi kami yang pertama. Sejarah penemuan sel, teori-teori sel, dan konsep sel. Materi yang pertama yaitu sejarah penemuan sel. Beberapa ilmuwan telah mengemukakan penemuan tentang sel. Ilmuwan-ilmuwan tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada Robert Hooke yang mengemukakan pada tahun 1665. Yang kedua ada Robert Brown, ia mengemukakan penemuan sel ini pada tahun 1831. Yang ketiga ada Matthias Jacob Claden dan Theodor Schwann yang mengemukakan pada tahun 1838. Yang keempat ada Rudolf Virchow pada tahun 1858. Yang kelima ada Felix Turgidin pada tahun 1869. Dan yang terakhir, tepatnya yang keenam ada Max Kutze pada tahun 1874. Sejarah penemuan sel. Beberapa ilmuwan telah mengemukakan penemuan tentang sel. Ilmuwan yang pertama yaitu Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke merupakan orang pertama yang mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut sel. Sehingga menurutnya sel gabus adalah sel mati yang kosong tanpa ada isinya. Kemudian ilmuwan yang kedua yaitu Robert Brown pada tahun 1831. Menurut Robert Brown, sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan berupa protoplasma. Kemudian ilmuwan ketiga yaitu Matthias Jacob Claden dan Theodor Schwann pada tahun 1838. Mereka mengamati sel yang berbeda. Claden mengamati sel tumbuhan, sedangkan Schwann mengamati sel hewan. Keduanya menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Dan mereka menyimpulkan sel adalah unit struktural makhluk hidup. Ilmuwan yang keempat yaitu Rudolf Virchow pada tahun 1858. Menurut Rudolf Virchow, sel berasal dari sel sebelumnya dengan pernyataan omne cellula ex cellulae. Ilmuwan berikutnya yaitu Felix Turgidin pada tahun 1869. Menurut ilmuwan ini, bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Cairan tersebut diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Kemudian ilmuwan yang keenam yaitu Max Kutze pada tahun 1874. Menurut Max, sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Jadi, menurutnya di sitoplasma ini berlangsung berbagai proses yang mendasari kehidupan makhluk hidup. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tadi, kita dapat simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Materi selanjutnya yaitu konsep dan teori sel. Konsep dan teori sel yang pertama yaitu
Sel merupakan unit struktural dari tubuh makhluk hidup. Sel menjadi komponen dasar penyusun makhluk hidup. Hal ini dinyatakan oleh Schleiden dan Tendersquan. Teori sel yang kedua, yaitu sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Setiap sel yang ada memiliki fungsinya masing-masing, seperti transpirasi, gutasi, respirasi, dan lain-lain. Fungsi-fungsi kehidupan di dalam sel dapat ditunjukkan dengan adanya metabolisme sel dan pengaturan sel oleh nukleus. Hal ini dinyatakan oleh Max Schulze. Kemudian, konsep dan teori sel yang ketiga adalah sel sebagai unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Sel mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan suatu individu. Hal ini dikemukakan oleh Rudolf Virchow. Konsep dan teori sel yang keempat yaitu sel sebagai unit hereditas terkecil makhluk hidup. Sel membawa materi genetik yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya, atau terdapat dalam nukleus berupa molekul DNA. Pendapat ini dinyatakan oleh Gregor Mendel. Poin kedua, metode pengamatan sel. Metode pengamatan sel dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, mikroskopis, mikroteknologi, biakan sel, sitokimia, biokimia, sitogenetika, freeze fracture, sentrifugal, autoradiografi, dan difraksi sinar. Yang pertama, mikroskopis. Sel dan jaringan di dalam tubuh sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, diperlukan bantuan mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat yang dapat memperbesar bayangan dari objek yang sedang diamati, sehingga Anda dapat melihat objek yang sebenarnya berukuran sangat kecil. Mikroskop memiliki berbagai perbesaran, mulai dari ratusan hingga puluhan ribu kali, sehingga dapat membantu kita mengamati sediaan kecil. Yang kedua, mikroteknologi. Untuk mengamati sel secara detail dan mengamati bagian-bagiannya dengan jelas di bawah mikroskop, sel harus terlebih dahulu dibuat menjadi sediaan tipis. Tisu tersebut difiksasi, diiris atau dibelah menggunakan alat yang disebut mikrotom, diwarnai, kemudian diletakkan pada kaca geser dan ditutup dengan penutup kaca. Semua proses ini disebut mikroteknologi. Yang ketiga, biakan sel. Metode observasi sel digunakan untuk mengamati metabolisme dan proses pembelahan sel-sel normal dan abnormal. Ini dilakukan dengan menanamkan sel atau jaringan hidup yang diambil dari tubuh manusia ke dalam media yang sesuai. Media yang digunakan antara lain serum dan ekstrak jaringan embrio yang lebih praktis untuk media sintetik. Yang keempat, sitokimia. Cara mengamati sel adalah dengan mengaplikasikan enzim ke jaringan dan mengamati hasilnya di bawah mikroskop. Metode ini dilakukan untuk mengamati fungsi organel dalam sel, karena komposisi kimiawi sel dapat diamati dengan adanya reaksi yang menghasilkan senyawa tidak larut dan warna yang unik. Untuk mengamati reaksi kimia, mikroskop optik atau mikroskop elektron dapat digunakan. Yang kelima, biokimia. Metode ini digunakan dengan menganalisis komposisi kimia organel dalam tabung reaksi laboratorium. Artinya, dengan mementrifugasi sel, ini akan menghasilkan endapan sel untuk analisis kimia selanjutnya. Keenam, sitogenetika. Cara observasi terutama dengan mengamati komposisi genetik, selain analisis karyotipe, juga mengamati komposisi DNA sel. Sifat kromosom yang masih dalam keadaan kromatin, terjadinya persilangan kromosom, hibridisasi, dan peta kromosom, dan mempelajari efek lingkungan, radiasi, dan bahan kimia pada sel.
Yang ketujuh, freeze fracture. Metode observasi ini juga mencakup freeze etching. Metode pengamatan dilakukan dengan membekukan sel atau jaringan secara tiba-tiba dalam nitrogen pada suhu min 180 derajat. Kemudian memecahnya dalam ruang hampa dengan pisau logam tajam, kemudian replika atau cetakan dibuat dari permukaan fragmen sel. Cetakannya terbuat dari karbon, platina atau emas dan dipanaskan dalam ruang hampa. Kemudian sel atau jaringan dilarutkan, lalu dicetak dengan asam pekat di ruang udara untuk melepaskannya, dan kemudian menjadi cetakan untuk mempelajari puing-puing sel. Yang kedelapan, sentrifugal. Cara ini dilakukan dengan cara menghancurkan atau menghomogenisasi sel atau jaringan dalam alat sentrifuge. Kecepatan alat sentrifugal dapat diatur. Semakin tinggi kecepatannya, maka semakin besar gaya gravitasinya, dan semakin kuat gaya sedimentasinya. Organel atau bagian dari sel akan mengendap sesuai dengan berat jenis, ukuran, dan bentuk partikelnya. Organel dengan berat jenis ini paling ringan akan membentuk suspensi, dan yang lebih berat akan mengendap. Kemudian disaring dan diputar lagi dengan kecepatan lebih tinggi, yang akan menghasilkan organel dengan kepadatan lebih besar dari sedimen pertama, dan seterusnya. Analisis struktur kimia dan komposisi masing-masing endapan. Metode yang kesembilan yaitu autoradiografi. Beri sel atau jaringan zat radioaktif atau isotop dan warnai dengan perak bromida. Lalu ambil gambar dan amati di bawah mikroskop. Metode yang terakhir, difraksi sinar X. Sinar X menyinari sel dan kemudian mengambil gambar. Metode ini sering digunakan dalam biologi molekuler. Metode ini digunakan untuk menganalisis komposisi kimiawi protein, DNA, dan RNA. Sifat fisik dan sifat kimia sel. Sifat fisika sel. Yang pertama, gerak Brown. Gerak Brown yaitu gerak dari molekul-molekul protoplasma yang tidak beraturan karena adanya molekul air. Gerak ini diteliti oleh Robert Brown, seorang ahli botani bangsa Skotlandia. Gerak Brown ini biasanya terjadi dalam larutan koloid. Yang kedua, larutan koloid protoplasma. Larutan koloid protoplasma dapat memantulkan cahaya bila arah datangnya sinar tepat mengenai sistem koloid. Peristiwa pemantulan cahaya tersebut disebut efek Tyndall. Yang ketiga, ciklosis. Ciklosis yaitu gerakan berupa arus yang terjadi pada protoplasma yang berbeda dalam keadaan sol. Ciklosis ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis, temperatur, pH, kekentalan atau viskositas, dan umur sel. Yang keempat, gerak amoeboid. Gerak amoeboid adalah gerakan protoplasma pada sel, terutama pada satu sel, amoeba, protozoa, serta leukosit, yang disebabkan oleh perubahan fungsi sehingga sitoplasma memanjang keadaannya. Yang kelima, terjadi tegangan permukaan. Tegangan permukaan terjadi karena tertariknya molekul-molekul pada permukaan oleh molekul di bawahnya yang bergerak bebas dengan kekuatan pada setiap arah yang sama. Akibat tarikan tersebut, molekul permukaan menjadi terikat, sehingga terjadi tegangan yang disebut tegangan permukaan. Yang keenam, absorpsi. Absorpsi dapat meningkatnya konsentrasi substansi pada permukaan suatu larutan. Sifat kimia sel. Sifat kimia sel terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Unsur yang menyusun sel dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, unsur makro.
artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang besar di dalam sel. Kedua, ada unsur mikro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam sel. Senyawa juga dibedakan menjadi dua macam. Pertama, senyawa organik. Kedua, ada senyawa anorganik. Senyawa organik. Senyawa organik yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen. Karbon merupakan sumber energi dan komponen penting untuk dinding sel. Karbohidrat pada membran sel berupa oligosakarida dan polisakarida yang bisa berikatan dengan protein dan lipid, membentuk glikoprotein dan glikolipid. Karbohidrat juga berfungsi sebagai bahan baku proses respirasi sel. Senyawa organik selanjutnya adalah protein, yang merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein tersusun atas asam amino dan beberapa unsur. Protein yang menyusun sel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein struktural yang berperan dalam pembentukan struktur sel, dan ada protein fungsional yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel, misalnya enzim dan hormon. Senyawa organik terakhir adalah lemak atau lipid, yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam sel terdapat banyak lipid penting diantaranya fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Tapi yang paling banyak dalam sel adalah fosfolipid. Lipid memiliki beberapa fungsi, yaitu membentuk membran plasma bersama protein dan karbohidrat, dan sebagai sumber energi cadangan bagi sel. Senyawa anorganik. Air merupakan komponen utama dalam protoplasma. Jumlahnya mencapai 50-95%. Fungsi air diantaranya adalah sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel, dan sebagai bahan baku hidrolisis dalam transportasi sel. Yang kedua yaitu gas. Gas yang terlibat dalam aktivitas sel adalah oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Mereka punya peran tersendiri. Oksigen diperlukan untuk respirasi sel. Karbon dioksida merupakan hasil samping respirasi sel dan fermentasi sel. Kalau bagi tumbuhan, digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan gas amonia merupakan zat sisa hasil pemecahan protein. Berikutnya garam mineral, yang mengalami ionisasi dalam protoplasma membentuk ion berupa kation dan anion. Ion-ion ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan kesetimbangan asam basa dalam sel. Contoh garam mineral adalah natrium klorida, magnesium klorida, kalsium sulfat, kalium hidrogen fosfat anhidrat, dan natrium bikarbonat. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua. Yang pertama, prokariotik, adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, sehingga materi inti atau DNA-nya tersebar. Yang kedua ada eukariotik, adalah sel yang telah memiliki membran inti sel, sehingga tampak memiliki organel inti sel yang menjadi pusat aktivitas sel. Organisme prokariotik selalu berupa organisme bersel satu, contohnya bakteri. Makhluk hidup eukariotik jumlahnya sangat beragam, termasuk hewan dan tumbuhan di dalamnya. Sel prokariotik. Bagian-bagian sel prokariotik, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel memiliki struktur, diantaranya lemak, protein, polisakarida. Adapun fungsi dari dinding sel, yaitu sebagai pelindung, pemberi bentuk tetap, terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul.
Yang kedua ada membran sel, memiliki struktur diantaranya lemak dan protein. Adapun fungsi dari membran sel, yang pertama sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitar, dan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam tubuh. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma memiliki struktur lemak, protein, air, mineral, dan enzim. Adapun fungsi sitoplasma, yaitu enzim digunakan untuk mencerna makanan ekstraseluler dan melakukan metabolisme sel. Yang keempat ada mesosom. Mesosom memiliki struktur, yaitu terdapat pada membran plasma yang melekuk membentuk organel sel. Adapun fungsi mesosom, yaitu sebagai penghasil energi. Terdapat enzim-enzim pernafasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Yang kelima ada ribosom. Adapun fungsi ribosom yaitu sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam ada DNA, memiliki struktur persenyawaan atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. Adapun fungsi DNA yaitu sebagai pembawa informasi genetik. Yang ketujuh ada RNA, memiliki struktur merupakan hasil transkripsi atau hasil cetakan, hasil kopian DNA. Adapun fungsi RNA yaitu sebagai pembawa kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Sel eukariotik. Bagian-bagian dari sel eukariotik yang pertama membran sel, yang berfungsi sebagai menjaga kehidupan sel. Yang kedua ada sitoplasma. Adapun fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat menyimpan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, yaitu enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang ketiga ada nukleus. Adapun fungsi nukleus yaitu sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Yang keempat ada sentriol. Fungsi sentriol yaitu membantu dalam membelah sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Yang kelima ada ribosom, yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang keenam ada retikulum endoplasma, memiliki fungsi menampung protein dihasilkan oleh ribosom atau masuk ke dalam rongga RE untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel atau RE kasar. Yang ketujuh ada kompleks Golgi yang berfungsi yaitu menambah glioksilat pada protein sebagai organel sekretori. Yang kedelapan ada lisosom. Adapun fungsi lisosom yaitu sebagai pencernaan intrasel atau mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Yang kesembilan ada mitokondria yang memiliki fungsi penghasil energi atau ATP. 5. Transport zat pada sel. 1. Transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapai keseimbangan di dalam sel. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. 2. Transport pasif. Transport pasif yakni perpindahan zat yang terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan, sehingga tidak memerlukan energi. Peristiwa transport pasif terdiri dari difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing gambar tersebut diisi dengan larutan yang konsentrasinya berbeda. Pertama ada isotonik, artinya konsentrasi larutan yang berada di dalam dan juga di luar sel sama. Sedangkan yang kedua bersifat hipotonik,
Artinya konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih rendah dibandingkan larutan yang berada di dalam sel. Sedangkan yang ketiga berarti bersifat hipertonik, yaitu konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih tinggi. Maka proses yang terjadi adalah, pertama, kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik akan mengalami flaksid atau lembek. Kemudian, kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipotonik, maka akan mengalami pembesaran atau disebut dengan turbin karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sedangkan yang ketiga akan mengalami proses yang disebut dengan plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel, karena air yang berada di dalam sel keluar karena mengalami osmosis. Sedangkan larutan yang diisi dengan sel yang tidak memiliki dinding sel di sini juga ada 3 gelas yang diisi dengan 3 larutan yang berbeda. Pertama, dari isotonik, kemudian ada hipotonik dan juga hipertonik. Jika sel hewan, misalkan sel darah merah, dimasukkan ke dalam larutan yang isotonik, maka akan stabil. Sedangkan jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, maka akan mengalami lisis atau pecah karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sedangkan kalau sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka akan mengalami krenasi atau mengkerut karena air yang berada di dalam sel akan keluar karena terjadi osmosis. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.